Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian semua sehat walafiat. Dan ingat untuk terus melakukan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai ciri-ciri bangun ruang. Nah, di sini Pak Guru sudah memiliki beberapa bangun ruang yang akan kita bahas satu-satu ciri-cirinya. Mungkin kita akan mulai dari kubus, kemudian balok, dan seterusnya. Tanpa berlama-lama, kita mulai dulu dari kubus. Bangun ruang yang lain, Pak Guru pisahkan dulu. Pak Guru pisahkan terlebih dahulu ya. Oke, nah pertama bangun ruang kubus. Nah, di mana di sini Pak Guru disclaimer dulu bahwa ciri-ciri bangun ruang yang akan Pak Guru bahas di sini yaitu berdasarkan sisi, rusuk, dan titik sudutnya saja. Nah, baik, kita lanjut lagi. Ini adalah kubus, di mana ciri-ciri kubus di sini yang pertama adalah keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luasnya, di mana sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Nah, di sini Pak Guru ambil satu sisi. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ini adalah persegi, ya, yang dimana persegi ini akan sama luasnya pada sisi-sisi yang lain seperti ini. Nah, ini sama, sini juga sama. Nah, kemudian sisi yang sejajar, yang sehadapan itu sejajar. Jadi misalnya ini dengan sini, ini sejajar ya. Ini yang Pak Guru yang di kanan, kemudian yang di kiri. Nah, baik, kita lanjut. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Oke, jadi tadi sisinya ada 6 ya. Ini Pak Guru anggap ini di atas ya. Jadi ini atas, di bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Jadi totalnya ada 6. Nah, kemudian kita ke rusuknya. Rusuknya ada 12 rusuk yang sama panjang. Jadi kita bisa menghitung mulai dari bawah. Yang ini ya, ini kan atas ya, ini atas, berarti ini bawah. Nah, di sini kita lihat rusuknya ada 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang berdiri ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi totalnya ada 8. Kemudian yang atas ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 3 ada 12 rusuk yang sama panjang. Nah, baik, kita lanjut ke titik sudut. Nah, di sini titik sudutnya ada sejumlah 8. Jadi kita bisa menghitung dari bawah dan dari atas. Yang di bawah dulu ada 4 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di atas ada 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya ada 8. 4 tambah 4 ada 8 titik sudut. Nah, ini yang dimaksud titik sudut ya. Jadi ada 3 rusuk yang bertemu, nah, di satu titik sudut seperti ini. Baik, itu tadi ciri-ciri kubus secara umum. Sekarang kita lanjut ke balok. Nah, di sini Pak Guru sudah punya balok. Sekarang untuk yang balok ini, yang berwarna merah ini kita anggap sebagai alas. Nah, seperti ini ya, atau mungkin menghadap seperti ini. Nah, di balok ini dimulai dari sisinya. Jadi di sini balok memiliki 6 sisi. Bawah, sisi di bawah, di atas, depan, ini ya, depan, kemudian belakang, kanan, dan kiri. Yang ini ya. Nah, jadi semua ada 6, di mana sisi yang berhadapan sejajar dan sama luasnya. Jadi misalnya sisi yang di depan, maka itu akan sama dengan sisi yang di belakang, luasnya sama. Nah, kemudian sisi yang di kiri, maksud Pak Guru di kanan, itu sama dengan di kiri. Yang di atas, yang ini, itu sama dengan yang di bawah. Tapi biasanya belum tentu sama semua. Jadi misalnya yang di depan dengan yang di samping kanan ini belum tentu sama. Atau yang di bawah juga belum tentu sama. Tapi yang sejajar sudah pasti sama ya. Maksudnya yang sejajar yang ini. Ini, depan belakang, kiri kanan, dan atas bawah. Baik. Kemudian selanjutnya untuk rusuknya sama, di sini juga memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar itu sama panjangnya. Maksudnya adalah yang ini.
ini dengan yang ini kan sejajar. Berarti panjang rusuk yang di sini dan yang di sini itu sama. Misalnya di sini 7, maka di sini juga 7. Kalau misalnya di sini rusuknya 10, maka rusuk yang di kanan juga 10. Baik, kita hitung dulu ada berapa rusuknya. Kita mulai dari bawah. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk yang berdiri ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi sudah 8. Kemudian di atas ada 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya ada 12. Nah, ini yang dimaksud rusuk yang bergaris ini. Pertemuan antara dua sisi. Kemudian titik sudutnya berjumlah 8. Nah, ini ya, titik sudut yang ini. Kita mulai dari atas dulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian di bawah juga ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi totalnya ada 8 titik sudut. Ya. Kita lanjut ya ke prisma tegak segitiga. Nah, ini prisma tegak segitiga. Kita yang merah ini kita anggap sebagai alas, berarti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ciri-cirinya kita mulai dari sisinya dulu. Jadi sisi prisma tegak segitiga ini itu terdapat 5 sisi. Atas, ini ya, atas, kemudian bawah, kemudian dindingnya. Jadi di sini ada 3 ya, karena ini segitiga berarti dindingnya juga ada 3. Ini sisi tegaknya 1, 2, 3. Makanya totalnya ada 5. Nah, di mana 3 berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, di sini contohnya adalah persegi panjang. Kemudian alasnya itu berbentuk segitiga. Yang dimana alasnya dan tutupnya itu sama luasnya. Ini ya contohnya segitiga sama sisi. Ini contoh saja. Kemudian rusuknya, ini memiliki 9 rusuk. Nah, rusuk ya, yang ini yang bergaris ini. Kita mulai dari atas, ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian rusuk tegaknya juga ada 3. 1, 2, 3. Kemudian sisi bawah, rusuk bawahnya juga ada 3. 1, 2, 3. Jadi totalnya ada 9. 3, 3, dan 3. Selanjutnya untuk titik sudut. Nah, prisma tegak segitiga ini memiliki 6 titik sudut. Jadi mulai dari sini 1, dan sini 2. Nah, yang ini 3, ini 4, 5, dan 6. Nah, itu tadi prisma tegak segitiga. Kita lanjut ke 5 segi 4. Nah, ini dia 5 segi 4. Di mana 5 segi 4 ini memiliki 5 sisi. Terdiri dari 1 sisi alas berbentuk segi 4. Nah, contohnya di sini persegi ya. Kemudian memiliki sisi tegak sejumlah 4. Karena ini segi 4, maka sisi tegaknya juga 4. Berbentuk segi 3. 1, jadi depan belakang kiri dan kanan. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita lanjut ke rusuk. Jadi 5 segi 4 ini memiliki 8 rusuk. Di alas ada 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang tegaknya juga ada 4. Yang ini hampirnya 1, 2, kemudian 3, 4. Jadi totalnya ada 8. Sini 4, sini kelilingnya juga ada 4. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini rusuknya. Ini ya. Kemudian kita lanjut ke titik sudut. Nah, titik sudut ini memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Nah, titik sudut yang pertama di sini ya, dari alas dulu ya. 1, 2, 3, dan ini lagi 4. Kemudian 1 titik puncak. Nah, ini titik puncak. Jadi totalnya ada 5. Baik, kita lanjut ke 5 segi 3. Harusnya tadi 5 segitiga dulu ya. Oke. Di sini 5 segitiga. Nah, di mana alasnya berbentuk segitiga seperti ini, kemudian sisi tegaknya juga segitiga. Meskipun segitiga alas dan segitiga tegak itu belum tentu sama. Contohnya di sini menggunakan segitiga sama sisi, sedangkan di sini segitiga sama kaki pada sisi tegaknya. Kemudian jumlah sisinya ada 4 ya. Kita bisa lihat
alasnya 1, kemudian yang tegaknya ada 3. Mungkin Pak Guru perlihatkan seperti ini. Nah ini 1, 2, 3 tambah di bawah jadi 4. Nah itu tadi sisi pada 5 segitiga, di mana sisi tegaknya ini berbentuk segitiga sama kaki, sedangkan di sini segitiga sama sisi. Ini hanya contoh ya. Kemudian memiliki memiliki 6 rusuk, di mana rusuk alasnya ada 3 pada segitiganya ya, 1, 2, 3. Kemudian rusuk tegaknya juga ada 3 ini, 1, 2, 3 yang bergaris ini ya. Itu adalah rusuk. Jadi totalnya ada 6. Kemudian untuk titik sudutnya ada 4. Jadi titik sudutnya itu kita bisa lihat dari sini. Nah, ini 1, 2, 3. Jadi di alas ada 3, kemudian di puncak ada 1. Jadi totalnya ada 4. Baik, kita lanjut ke kerucut. Nah, ini dia. Jadi perbedaannya tadi dengan yang tadi itu, si kerucut ini memiliki 1 rusuk lengkung. Jadi kita mulai dari rusuk lengkungnya saja ini. Bisa kalian perhatikan bergaris yang berwarna kuning ini, itu adalah rusuk, di mana rusuknya itu melengkung, membentuk satu lingkaran seperti ini. Dan itu hanya 1. Jadi rusuknya hanya 1, kemudian titik puncak juga 1. Harusnya kita tadi bahas mulai dari sisi ya. Nah, anak-anak sekalian, sisinya itu ada 2. Jadi ada sisi alas seperti ini berbentuk lingkaran. Ini bolongannya hanya contoh ya. Jadi untuk ngisinya saja, isi air atau apa ya. Nah, kemudian di sini ada sisi lengkung atau sisi selimut. Jadi ada 2 sisinya, ada sisi alas dan sisi selimut atau sisi lengkungnya. Baik, untuk titik puncaknya ada 1 ya di sini. Kita lanjut ke tabung. Nah, ciri-ciri tabung kita mulai dari sisinya. Di sini ada 3, di mana sisi alasnya berbentuk lingkaran seperti ini. Perhatikan yang merah dan yang hijau ini. Kemudian ada sisi lengkung atau sisi selimutnya juga 1. Jadi totalnya ada 3 sisi ya. Kemudian tidak memiliki titik sudut. Jadi di mana-mana sini tidak ada satupun titik sudut. Karena semuanya berbentuk lengkungan sehingga tidak ada sudut yang terjadi. Sekali lagi, tidak ada titik sudut. Baik, tadi titik sudut, rusuk. Rusuknya ada 2. Jadi rusuk lengkung ya. Bisa kalian perhatikan yang bergaris hijau ini. Ini adalah rusuk lengkungnya. Sama seperti tadi. Ini lagi. Baik, untuk tabung saya rasa cukup, Pak Guru rasa sudah cukup. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu bola. Nah, di sini perhatikan ini adalah bola di mana ciri-cirinya itu hanya memiliki 1 sisi. Jadi sisi yang dimaksud adalah sisi yang ini saja. Ini semuanya adalah sisi di mana semuanya saling terhubung sehingga membungkus menjadi sebuah bangun ruang yang kita sebut sebagai bola. Karena ini saling membungkus, saling menutupi kulit bolanya sehingga ini tidak memiliki rusuk. Karena tidak memiliki rusuk berarti tidak ada sudut. Nah, seperti itulah ciri-ciri dari bangun-bangun ruang yang akan kita pelajari. Pak Guru rasa sudah cukup untuk ciri-cirinya. Nantikan video-video selanjutnya di channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.